Jumpa lagi dengan saya Pendeta Raymond Lapento. Beberapa hari yang lalu saya membuka YouTube dan menemukan salah satu video yang menurut saya sangat sesat, yang menurut saya benar-benar tidak sesuai dengan isi Alkitab atau tidak sesuai dengan Injil yang ada. Dan video tersebut disampaikan oleh seorang bapak tersebut orang Papua. Nama bapak tersebut adalah Melianus TKG kalau tidak salah. Dan ia menyampaikan bahwa Yesus itu lahir di tanah Papua. Dan ia menyampaikan argumennya berdasarkan salah satu perikop firman Tuhan yang terdapat dalam Alkitab, yaitu dalam kitab Wahyu pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Dan setelah saya mengikuti dengan baik penjelasan bapak tersebut, saya mengambil kesimpulan bahwa ia benar-benar tidak memahami akan isi Alkitab dengan baik, dan ajaran yang ia sampaikan ini benar-benar sesat. Lahir di tanah Papua. Kapan Yesus akan lahir? Sedangkan Yesus sudah lahir 2000-an tahun yang lalu. Baru akan lahir lagi di tanah Papua. Jika Yesus sudah lahir di tanah Papua, siapa orangnya? Dan jika Yesus lahir di tanah Papua, lalu Yesus yang sudah disalibkan yang kita imani itu siapa? Apakah dia bukan juru selamat? Oleh karena itu mari kita lihat, kita perhatikan videonya. Video yang telah disampaikan oleh bapak tersebut. Salam saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua Amasya Adonai. Saya sangat senang sekali kita bertemu lagi di dalam channel saya yang memuat tentang berita-berita aktual, berita Sion yang terbaru. Haleluya. Yaitu berita-berita tentang rohani yang datangnya dari tempat raih matahari. Pada saat ini juga saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang penyingkapan rahasia dalam episode kedua tentang Yesua lahir di tanah Papua. Jadi tema di sini saya ambil adalah segera dengan sejujur-jujurnya mengakui bahwa Yesua itu lahir di Tage Mewodide, Papua, Indonesia. Indonesia itu tema. Haleluya. Sebab kitab Betrai tentang anak domba sudah terbuka. Wahyu 5 ayatnya yang ke-1 sampai 14. Nah, itu akan saya sampaikan. Dengan demikian, sebelum saya menyampaikan hal ini dalam episode kedua tentang Yesua lahir di atas tanah Papua, maka kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Bapa yang baik, hamba siap untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang Bapa Yesua suruh menyuruh kami untuk menyampaikan kembali dalam episode kedua tentang Yesua mempunyai tanah air, tanah tumpah darah Yesua itu di atas Tage Mewodide, Papua, Indonesia Timur. Nah, disitulah tempat Yesua lahir, dan Bapak menyuruh untuk saya jujur-jujurnya supaya segera mengakui dengan sejujur-jujurnya bahwa Yesua lahir di Papua. Dengan demikian, karena Bapak menyuruh sampaikan ini, maka saya akan menyampaikan dalam episode kedua ini juga. Haleluya. Entah mereka terima, tidak terima, percaya, tidak percaya, yakin, tidak yakin, mau, tidak mau. Haleluya. Bapak, matahari tetap terbit di timur dan terbenam di barat. Sesuai dengan pewahyuan dan pembukaan firman Tuhan dan pembukaan meterai-meterai Tuhan yang sedang dibukakan dalam kitab Wahyu, maka hambamu akan menyampaikan hal ini. Dengan demikian, Bapak, di dalam nama Tuhan Yeshua Amasya Adonai, walaupun Bapak sudah memberitahukan hambamu bahwa walaupun mereka tidak percaya, dunia itu tetap ada yang tidak percaya, dan itu dunia. Dengan demikian,
harus disampaikan karena menjelang Kau datang kembali, sehingga dunia tidak kaget bahwa Yesua datang lewat Tarik Mewah di Papua untuk menginjakkan kaki pertamanya di sebelah timur daripada Bukit Zaitun di tempat batu peradaban bumi itu. Sehingga orang tidak kaget sehingga orang akan berjaga-jaga tentang di pintu gerbang tempat Tuhan masuk keluar ke bumi itu. Dengan demikian Bapak, di dalam nama Tuhan Roh Kudus, saya mengundang Roh Kristus, Roh Hamasya untuk menguraikan sendiri, menyampaikan sendiri penyampaian ini, sehingga setiap orang yang mendengarnya, haleluya, mereka menjadi percaya dan mereka mempersiapkan diri menjelang Engkau kedua kali datang ke bumi melalui pintu gerbang timur, tempat Engkau masuk keluar ke bumi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, haleluya, amin. Izin yang mulia Bapa pencipta langit dan bumi dan Yeshua HaMashiach Adonai, haleluya. Bapak, pada saat ini juga saya tetap menyampaikan kebenaran firman Tuhan oleh dorongan Roh Kudus. Dengan demikian saudara-saudari terkasih, dalam penyampaian ini, dalam penyampaian amanat agung Tuhan tentang berita yang kudus dan tidak terbinasakan, dia akan datang dari timur ke barat. Sesuai dengan amanat agung nubuatan Tuhan Yesus Markus 16:8c, maupun juga sesuai dengan Matius 24 ayat yang ke-27. Ataupun juga diuraikan di dalam Wahyu 22 ayat yang ke-16 dan 17. Haleluya. Dan juga kitab-kitab meterai yang sedang dibukakan. Berdasarkan ini, saya akan segera menyampaikan dalam episode kedua ini tentang tema yang sudah tadi saya sampaikan. Haleluya. Dengan demikian, sebelum saya ini sampaikan, saya bersaksi terlebih dahulu bahwa tentang penyingkapan kebenaran ini, itu sudah sebenarnya dari dulu. Yang pertama itu saya mau sampaikan dulu dia punya temanya itu waktu kami berdoa. Kenapa Tuhan kasih tahu kami? Tuhan beritahukan kami bahwa setelah kami berdoa di surga, Tuhan mengambil buku rahasia yang dimeteraikan oleh 7 meterai. Buku rahasia itu tentang rahasia Maria ibu Yesua, dan rahasia Yesua itu sendirian disembunyikan berabad-abad lamanya. Rahasia itu dimeteraikan, dibukakan dalam Wahyu 5 itu. Tentang judulnya kitab yang dimeteraikan dan anak domba Yahweh. Kitab yang dimeteraikan itu di dalamnya muatannya adalah anak domba Yahweh. Anak domba Yahweh itu siapa? Yeshua. Di situ dalam halaman luar itu dibacakan itu bahwa setelah dibacakan itu bahwa muatannya adalah Yeshua lahir di Tarik Mewah di Papua, Indonesia. Itu Yeshua HaMashiach Adonai dalam bahasa Ibrani namanya. Lalu katakan di surga pada tanggal 10 April tahun 2024 dalam dimensi roh di surga itu disampaikan bahwa segera dengan sejujur-jujurnya harus akui bahwa Yeshua itu lahir di tanah Papua. Segera dengan sejujurnya harus akui bahwa Yeshua itu lahir di tanah Papua. Kalau tidak mengakui dan juga tidak percaya, maka Tuhan perlihatkan ada pedang yang menyala-nyala. Pedang Tuhan yang menyala-nyala itu dipegang oleh Roh Kudus. Dan Roh Tuhan itu, pedang Roh Tuhan yang dipegang oleh Roh Kudus itu, dia akan menghakimi orang-orang yang tidak percaya dan yang tidak mau akui. Itu temanya. Sekarang bahasa yang ditekan di dalam sidang ilahi pada waktu meterai dibukakan, beritahukan mereka supaya segera akui bahwa Yeshua itu lahir di tanah Papua. Beritahukan mereka bahwa sejujur-jujurnya harus akui. Sejujurnya harus akui berarti
Ini berarti suatu hal yang sudah tahu. Sudah tahu bahwa Yesus itu sebenarnya, Yeshua itu Yesus dalam bahasa Inggris atau Yunani dan Roma, sedangkan yang aslinya itu dalam bahasa Ibrani Yahsuha, Amasiha, Adonai. Nah, ini Adonai ini sebenarnya sudah tahu. Nah, haleluya. Yang pertama sudah tahu itu siapa? Satu, untuk orang Papua. Orang Papua itu dari Sorong Samarai. Kita mulai dari daerah Mewo, Tekege, Tatogo, Bote, nah terus Keya, Yau, Yeimo, nah dan lain-lain. Dan marga-marga di Papua, di tengah Papua Tengah, di suku-suku Mewo ini, itu mereka sudah tahu. Cerita itu sudah dari turun temurun. Bahwa Yeshua itu dia lahir di sini. Terus Yeshua itu yang namanya dalam bahasa asli itu disebut dengan Kohei Daba. Nah, itu sudah lahir di sini. Lalu dia disalibkan di sini. Itu mereka sudah tahu. Terus orang-orang di Wamena, orang-orang suku-suku di Wamena, di daerah suku Moni, terus lari dia sampai ke daerah-daerah pantai selatan utara di Kaimana, pedalaman Kaimana, Soron. Itu mereka sudah tahu. Biak itu mereka sudah tahu cerita-cerita itu. Tapi itu dianggap bahwa itu mitos. Itu dianggap bahwa itu takyul, cerita-cerita nenek moyang. Padahal ini peristiwa ini terjadi. Jadi dilakukan oleh moyang 12 suku Israel, Papua. Nah, ini yang sekarang Tuhan minta untuk harus diakui. Ini di sini bahasa ditekan untuk orang Papua. Itu diceritakan dari generasi ke generasi. Tapi sengaja itu disembunyikan. Itu makanya sekarang dengan tegas itu diberitahukan harus diakui. Itu satu. Kalau tidak diakui ya nanti pedang firman Tuhan itu siap menghakimi. Itu satu. Yang kedua itu ya mereka yang ada di Yerusalem sekarang di sana, seperti Rick Reading, dan juga sebelum Rick Reading mendapat pernyataan Tuhan bahwa serdadu Tuhan akan datang dari rai matahari dari tempat bayi dilahirkan. Dia itu di Papua. Sebelum dia mendapat pernyataan itu, sebelumnya juga orang-orang Yahudi di sana itu tahu. Di pintu gerbang timur jauh dari Papua, di sana itu menyimpan suatu masa depan yang baik. Di sana juga mereka tahu itu soal itu. Ada banyak hamba Tuhan dan teknologi Israel juga dengan teknologi Israel yang telah menemukan Freeport seandainya umpamanya Freeport ini ditemukan oleh orang-orang Yahudi. Sekarang sampai tidak mau lepaskan Freeport ini karena mereka tahu rahasia ada di dalam, baik itu lewat teknologi, lewat mata-mata alam dari Israel punya. Itu mereka sudah tahu peristiwa Papua itu ada apa. Itu satu, itu kedua. Melalui hamba-hamba Tuhan di Yerusalem, mereka sudah lihat seperti Rick Reading. Itu yang kedua. Yang ketiga, itu adalah ya mereka di Israel juga itu hanya di Yerusalem itu hanya 3 suku. Sementara marga-marga Israel itu sedang pantau keluarga-keluarga turunan dari Yusuf dan Maria itu dia tersembunyi di mana, karena peristiwa-peristiwa setelah kematian kebangkitan kehidupan Yesua itu hampir wilayah-wilayah semua silsilah itu dihilangkan oleh karena Roma menyerang kota Yerusalem. Baik Allah di sana. Haleluya. Kota Yerusalem itu ya itu seperti itu yang berikutnya. Yang berikutnya itu apa? Inggris sudah tahu. Inggris itu dia bawa lari Alkitab itu dari Papua. Lalu dia terjemahkan di Inggris dalam bahasa Inggris, dari bahasa Ibrani pindahkan ke bahasa Inggris. Itu diambil di Tanjung Nakiri di bawah. Yang Inggris dia sudah tahu. Dia rubah-rubah. Nama Yahweh dirubah, terus nama Yeshua dirubah. Yahweh dia rubah dengan Allah. Nama Yeshua dia rubah lagi dengan Jesus. Yunani punya dia bilang dari Roma punya, mereka rubah-rubah. Lalu tempat-tempat situ sejarah yang dilihat oleh Alkitab itu. Nah, waktu di Yerusalem di sana tempat-tempat situ itu dibangun oleh koloni Inggris. Itu dibangun oleh koloni Inggris. Haleluya. Koloni Inggris di sana, baik itu di Bethlehem, tempat yang Yesua salibkan, apa itu dibangun oleh penjajah koloni. Orang-orang Yahudi tidak pernah bangun-bangun itu. Setelah Inggris lepaskan mandat untuk Israel,
Nah, merdeka tahun 1948 itu mereka mulai fugari hal yang sudah dibangun oleh koloni. Kenapa Inggris itu dia tahu? Dia tahu dari mana? Dia bawa Alkitab dari Papua, saudara-saudari terkasih. Nah, itu yang Tuhan suruh akui. Rusia, Amerika, orang-orang Amerika Latin, ada 3 yang mereka tahu di sana. Sejarah mereka tahu. Yang kedua dari moyang yang sudah diceritakan turun-temurun. Di Eropa, di Roma sendiri. Roma itu dia tahu. Haleluya. Tuhan bilang itu dari Yerusalem, dari Tage di atas itu turun ke Yerusalem itu hanya 3 langkah saja Tuhan bilang sama kami. Dalam penyingkapan kami kira jauh jaraknya, itu dekat saja 3 langkah. Haleluya. Nah, itu yang Tuhan suruh akui. Sekarang Afrika, Amerika Latin, banyak hamba Tuhan sudah mulai lihat dan sudah mulai akui bahwa Yesus itu lahir di Papua. Nah, sekarang ada sekitar Indonesia, ada sekitar Soekarno di bawah pimpinan Soekarno, ada sekitar 182 negara. Mereka mencetuskan bahwa tidak boleh kasih Papua itu merdeka. Karena apa? Papua mereka tahu bahwa Papua itu tersembunyi banyak rahasia di sana. Nah, itu. Sekarang bangsa-bangsa ini mereka tahu dari mana? Satu, sejarah. Yang kedua adalah mereka tahu dari teknologi, itu kedua. Yang ketiga mereka tahu dari mata alam. Mereka mempunyai mata-mata alam yang bergerak dalam kargoisme, sinkritisme, bergerak dalam jalur-jalur alam kubur, maskapai. Nah, itu bangsa-bangsa punya mata alam, mereka tahu. Yang berikutnya, mereka juga tahu bahwa dari yang terkini sekarang hamba-hamba Tuhan memiliki mata-mata rohani di seluruh dunia. Hamba Tuhan itu mereka sudah tahu bahwa posisi tempat Tuhan masuk keluar ke bumi itu ada di Papua. Nah, di Jakarta umpamanya ada sekitar 2004 itu mereka mengakui bahwa Tuhan masuk keluar lewat Papua. Ada hamba Tuhan lain sudah mulai lihat rahasia-rahasia itu bahwa di Papua. Ada hamba Tuhan lain sudah mulai lihat bahwa Yesus itu disalibkan di Papua, Yesus itu lahir di Papua. Haleluya. Dan itu yang membuat sampai Tuhan bilang harus segera akui bahwa Yesus itu lahir di tanah Papua. Itu tekanannya ada di situ. Tekanannya harus akui. Kalau tidak diakui, pedang firman Tuhan itu sudah siap untuk menghakimi bangsa-bangsa. Itu satu. Yang kedua itu adalah akan segera keluar 4 kuda. Kuda putih, kuda hitam, kuda merah, kuda hijau. Hitam keluar itu nanti krisis ekonomi seluruh dunia akan masuk. Yang merah itu akan terjadi perang di berbagai negara. Deru perang akan terjadi. Kalau kuda merah dia keluar, kalau kuda hijau keluar itu kematian di mana-mana, sepertiga akan habis. Bumi manusia. Itu yang ketiga. Yang keempat, kuda putih abu-abu dia keluar, itu apa yang terjadi? Perdebatan akan terjadi karena apa? Sudah banyak perubahan. Nama Yesua sudah dirubah, kulit Yesua dan rambut Yesua sudah dirubah. Lalu nama Yahweh dirubah, hari Sabat sudah dirubah. Jadi bahasa-bahasa Alkitab asli dalam bahasa Ibrani sudah dirubah dalam berbagai-bagai bahasa, mulai Roma. Nah, ini di situ saudara-saudari terkasih. Yesua yang lahir di atas tanah Papua itu namanya siapa? Yahshua Hamasiha Adonai. Itu asli. Tuhan sudah beritahukan kami. Kami 7 kali berdoa tentang nama ini, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Dan Tuhan memberitahukan itu ulang-ulang. Dan hal ini kami juga tahu itu. Memang cerita sejarah kami tahu. Tapi kami diamkan. Dan mulai dari tahun 2007 itu rahasia itu mulai disingkapkan. Tuhan bilang mori-mori Kristen. Itu bahasa roh. Artinya Tuhan datang lahir di Tage. Nah, dia besar. Lalu dia sampaikan firman Tuhan, Injil. Lalu dia disalibkan oleh keluarganya sendiri, 12 suku Israel, keluarganya sendiri, keluarga-keluarga dekat dengan dia dari TKG, Mote, dari marga-marga di Papua, 100 Tuhan di alam piramida Tuhan hitung itu ada 144.000 marga telah menyalibkan Yesua. Itu sudah masalah sudah diselesaikan, saudara-saudara terkasih. Jadi itu mori-mori Kristen dia naik, dia kembali ke bumi itu lewat pintu gerbang yang sama, saudara-saudari. Dan dia akan datang kembali di Pakautopa. Pakautopa itu
dalam bahasa Mei itu itu tempat tanah tumpah darah Yesua itu di situ. Juga tempat tanah tumpah darah 12 suku Israel juga di situ, saudara-saudara terkasih. Haleluya. Nah, itu jadi itu kebenaran firman Tuhan. Lalu Tuhan beritahukan bahwa jika ada case jika ada case itu lintasan peristiwa kejadian Alkitab itu semua terjadi di situ. Saudara-saudari yang Bapak kasih tahu. Haleluya. Dan Bapak kasih tahu tempat lahirnya Yosua, lokasinya, terus dia punya tali pusarnya. Tali pusar lokasi akan saya uraikan nanti di episode ketiga. Saya akan uraikan di sana yang Tuhan bukakan. Jadi selama mulai dari tahun 2007 sampai dengan kemarin tanggal 10 itu, kami sudah tahu itu. Sekarang saya mau beritahukan, kami hanya diamkan supaya seluruh dunia itu kaget bahwa Yesus datang di sana, datang lewat itu. Kami hanya diamkan, tapi Tuhan bilang jangan kamu diamkan. Ini sekarang waktunya Tuhan izinkan untuk kamu sampaikan berita ini. Entah mereka terima, tidak terima, mereka lawan, mereka bilang kamu itu nabi palsu, mereka bilang kamu angkat cerita mitos, cerita yang tidak benar. Nah, diam saja, lalu kamu sampaikan saja. Tuhan beritahukan seperti itu. Lalu katakan kepada mereka, kami ini adalah orang-orang yang dikontrak oleh Tuhan dalam proyek pembangunan tubuh Masia. Ya, kami hanya pelayan saja. Tapi kalau kamu tidak percaya, kalau kamu tidak yakin, kalau kamu tidak terima, ya silakan berhubungan dengan kepala proyek, pelayan proyek pembangunan tubuh Masia, yaitu Yosua sendiri. Haleluya. Itu Bapak dah beritahukan begitu. Dan kami juga tidak marah, tidak ini, Tuhan suruh tidak boleh marah, tidak boleh ini kepada setiap orang yang nanti ragu atau yang tidak menolak kalau keluarkan kata-kata seperti itu, karena Tuhan bilang, saya sendiri saja. Yesua bilang, saya sendiri hadir di antara keluarga saya. Dari Mama punya keluarga, Mama Maria punya keluarga, saya hadir saja. Saya bilang, saya ini diutus oleh Tuhan dari surga untuk menyampaikan kabar keselamatan dan Injil keselamatan kerajaan. Itu keluarga saya sendiri itu mereka menolak saya. Mereka tidak percaya. Mereka menolak saya. Mereka tidak hitung saya. Bapak kasih tahu itu dalam kitab Yesaya. Di Yesaya 53 itu. Mereka tidak hitung saya. Apalagi setelah saya disalibkan. Saya mati, bangkit, hidup itu sudah nama saya hilang. Silsilah saya sebagai dari turunan Yusuf pun tidak dituliskan. Dari Maria pun itu disembunyikan. Nah, itu Bapak sudah kasih tahu dan kami mau sampaikan itu sejak itu. Lalu itu tapi Tuhan bilang, nah, kami juga takut dan kami harus sembunyikan apa. Nah, sampai kemarin tanggal 10 baru Bapak keluarkan statement itu. Bapak di surga mengeluarkan statement itu. Tidak baik. Kita masuk kembali ke pembacaan firman Tuhan. Sebelum saya bacakan firman Tuhan ini, saya doa rintetan saya doa itu begini. Pada tanggal 10 April itu doanya itu begini. Jadi hari itu saya tinggal dalam rumah dan pikiran beban saya itu di bawah. Dari silsilah dari Maria itu dia sampai ke generasi kita sekarang itu, apakah ada di Roma sana atau apa data itu ada di Yerusalem sana atau di negara bagian lain dia tersembunyi. Silsilahnya dari Yesua punya saudara dari Maria yang dilahirkan oleh Maria dari Yusuf punya masih ada sampai sekarang keluarga itu di sana. Lalu dari Maria punya juga. Jadi sepanjang hari itu saya cari itu sampai saya ketemukan bahwa dari data dari Romawi itu tidak ada hubungan itu, hilang sama sekali. Karena pada waktu peristiwa itu terjadi, peristiwa kematian, kebangkitan, kehidupan, kenaikan Yesus itu terjadi itu, Yerusalem dan hampir orang Yahudi 60 juta itu dibantai habis-habisan untuk menghilangkan jejak orang Yahudi. Orang Yahudi itu dibantai 6 juta orang Yahudi habis. Tempat tanah air mereka itu semua hancurkan sama sekali. Jadi data-data silsilah itu tidak semua termasuk habis. Nah, lalu sudah akhirnya saya capek, saya tertidur. Tapi dalam tertidur Tuhan berbicara kepada Tuhan beritahukan saya bahwa Yosua itu ada di satu sumur. Lalu dia sedang cuci kaki dan sedang bersihkan kaki. Haleluya. Saya bilang ini apa ini Bapak? Saya bangun. Lalu saya berdoa dengan teman doa. Saya bilang, ya teman, hamba Tuhan,
Ya, kita berdoa. Sekarang kita cari tahu apakah generasi dari Maria itu sampai ke bawah itu, Maria punya saudara-saudara anak-anaknya dari Yusuf itu, saudara Yusuf punya, yang dari Yusuf punya itu, apakah mereka itu ada atau tidak di belahan di sana. Nah, itu yang kita berdoa tanya Tuhan. Dari Maria punya, dari keluarga itu ada tidak. Kita masuk doa tanya Tuhan begini. Tuhan kasih tahu ayat itu Yesaya. Saudara-saudara itu kasih tahu Yesaya itu kitab Yesaya 53 itu ayat 2 dan 3 itu. Rupa pun tidak, dia tidak masuk dalam hitungan kita. Bagaimana orang mau dengar apa yang Yesus sampaikan? Tuhan bilang, kamu dari mana kamu datang? Kamu kemarin dilahirkan. Bahkan anak yang kamu lahirkan itu tidak punya bapa. Jadi pada waktu itu terjadi seperti itu yang kitab nubuatan kitab Yesaya itu. Tuhan kasih tahu seperti itu. Nah, sampai kepada ayat 8 di sana dibilang itu, setelah mati, setelah hukuman penanganan itu selesai pun, dia tidak masuk dalam hitungan Yesus. Artinya hitungan orang Yahudi silsilah itu tidak dituliskan. Nah, seperti itu yang Tuhan kasih tahu. Jadi setelah itu kami masuk doa lagi. Berdoa, kami masuk. Tuhan bilang, kalau Yusuf punya tidak usah kamu cari, tapi sekarang kamu harus berdoa ya dari Maria punya. Dari Maria punya saudara kami masuk berdoa. Begitu pertama Tuhan perlihatkan itu ada orang tua satu yang dia jenggotnya itu lembut panjang ke bawah. Lalu kami tanya, ini orang tuanya siapa Tuhan? Itu yang Tuhan bilang, dari salah satu saudara dari Maria yang menyembunyikan rahasia Yesus itu sendiri. Kami berdoa tanya, Tuhan itu di mana? Tuhan bilang itu di saya langsung tanya itu di Anoka. Ya, Tuhan bilang itu di Anoka. Saudara-saudari, kalau bahasa Hanoka itu kalau di pada setiap hari Sabat di Yahudi sana itu membacakan kitab-kitab dari Hanoka. Kalau kita bilang di sini itu Hanoka itu di kampung satu, ada kampung saya di situ menyimpan rahasia. Dari suatu saat buku yang disimpan tentang buku keselamatan disimpan itu suatu saat akan dibuka kembali. Nah, ceritanya begitu. Jadi waktu kami berdoa tanya Tuhan, Tuhan bilang iya di situ disembunyikan rahasia itu. Maria Yesua itu di situ disembunyikan. Kami masuk berdoa tanya Tuhan lagi. Begini, haleluya. Tuhan perlihatkan itu ini. Mereka sembunyi di dalam ada dari dia penama itu Mamide. Dalam bahasa dulu itu disebut Mamide. Jadi sebelum kita lihat itu kita baca dulu sambil saya bersaksi sambil saya bacakan firman Tuhan. Wahyu, jadi waktu sudah mulai masuk ke situ, Tuhan bilang kamu baca itu Wahyu 5 ayat 1 sampai 14 karena di surga saat ini meterai rahasia meterai anak domba ini sedang dibukakan. Nah, kitab yang dimeteraikan dan anak domba Wahyu pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke 14. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas takhta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya, dan sebelah luarnya dalam luarnya, dan dimeteraikan dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring. Katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Jadi Alkitab itu disembunyikan, dimeteraikan artinya disegel, dirahasiakan. Orang yang segel, orang yang rahasiakan, nah itu yang akan dia buka. Begitu maksudnya, itu wasiat. Jadi pemeteraian itu dia buka sendiri. Nah, waktu kami berdoa itu dipanggil orang yang sembunyikan itu. Namanya Mamige. Salah satu dari Rasul Yesus.
Lalu kitab itu disembunyikan, lalu dipanggil, lalu malaikat yang gagah itu dia berdiri, baru dia langsung berdiri, baru dia menuntut kepada kami keturunannya. Dia bilang, segera kamu merendahkan diri, karena dia sembunyikan, dia ambil malaikat itu punya sayap, baru disembunyikan buku itu dalam sayap malaikat itu yang gagah ini. Nah, dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring. Katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Jadi, waktu kami berdoa itu, malaikat menuntut supaya kan punya moyang itu telah sembunyikan buku itu di dalam sayap malaikat. Dengan demikian kamu harus berdoa minta ampun. Kan berdoa minta ampun di pengadilan Kristus, ampuni dia karena moyang dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Pada waktu berdoa seperti itu, langsung sayapnya itu dikembalikan kepada malaikat dia pakai. Lalu dalam suasana di hadirat Tuhan, dalam suasana sidang ilahi pengadilan Yesuha, itu malaikat itu ambil buku itu keluar dari tempat yang disembunyikan itu. Setelah itu diantar ke meja kerja Yesuha di sisi kanan Abah Yahweh. Di sana diantar. Jadi apa yang dilihat oleh Yohanes, Rasul Yohanes dari Pulau Patmos itu. Pulau Patmos itu hamba Tuhan dari Jawa itu, ada seorang hamba Tuhan dari Jawa, dia menyatakan bahwa dalam dimensi roh di Papua, dia menyatakan bahwa Rasul Yohanes waktu dia melihat buku kitab Wahyu itu salah satu pulau yang ada di Papua. Waktu kan berdoa tanya Tuhan, pulau ini ada di sebelah mana? Nah, lalu Tuhan bilang itu pulau itu juga ada di sekitar daerah tempat Yesua lahir. Tempat Yesua lahir itu di situ tuh dia punya namanya itu Moroguopa. Nah, jadi di tempat itu Yesua lahir. Di situ di tempat itu juga yang Yesua juga Rasul Yohanes juga duduk, baru dia dia mendapat penglihatan wahyu tentang situasi itu. Dia melihat bahwa Alkitab itu sudah disembunyikan di sebelah. Jadi ini nanti siapa yang buka? Dia sudah tahu, dia sudah mulai, Roh Kudus mulai kasih tunjuk kitab itu, dan itu akan digenapi di akhir zaman yang sekarang sudah termasuk di penggenapan. Jadi waktu dari Rick Reading dari sana itu menyatakan bahwa di rahim bumi, di rahim matahari tempat bayi dilahirkan. Di Moroguopa inilah, di situ juga Yesua dilahirkan. Setelah kami cari tahu posisinya, tempatnya di mana. Lalu di situ juga lah Yohanes dia berdoa tempat kitab Wahyu ini. Ini kitab Wahyu ini. Karena dari Yerusalem mereka kasih kode bahwa Tuhan beritahu ke mereka bahwa di Papua tempat bayi dilahirkan. Kami sudah tahu semua itu, tapi karena kami juga tunggu pengakuan seperti itu lewat Tuhan berbicara lewat berbagai kesaksian para saksi-saksi. Nah, seperti itu. Setelah itu kami masuk. Setelah itu ternyata di tempat itulah Yesua Bapa Yahweh berdiri, baru menciptakan matahari. Tuhan memberitahukan kami. Haleluya. Jadi satu titik yang sama, saudara-saudari terkasih. Makanya Yesua itu cahaya, terang cahaya, Firman yang telah menjadi manusia, dan manusia itu adalah anak manusia itu adalah Firman yang telah menjadi manusia, dan anak manusia adalah terang adanya, terang firman Tuhan. Dia datang pada kepunyaannya, tetapi kepunyaannya itu tidak mau memiliki dia, menolaknya. Saudara-saudari terkasih, ya, di situ malaikat itu dia berdiri dan meterai-meterainya 3, tetapi tidak ada seorang pun yang di surga ataupun yang di bumi ataupun yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab ataupun melihat sebelah dalamnya.
Jadi di sini Yosua itu waktu itu dia Rasul Yohanes dia menangis. Kitab yang disembunyikan di sebelah ini, di tempat yang Anoka ini, Anoka butuh Anoka ini, itu nanti siapa yang akan buka itu rahasia itu? Dia menangis, dia hancur hati. Karena apa? Yohanes dia tahu waktu itu. Rasul Yohanes dia tahu buku itu disembunyikan, buku tentang rahasia anak domba itu dimeteraikan. Dia tahu di situ. Dia tahu. Haleluya. Makanya nanti rahasia ini siapa yang akan buka, rahasia siapa yang akan beritahukan. Makanya Rasul Yohanes itu dia menangis. Saudara-saudari terkasih. Haleluya. Nah, yang dapat melihat sebelah dalamnya, maka menangislah. Lalu 5, lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangisi, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu turunan Daud, telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meteranya. Turunan dari Yehuda. Yehuda menurunkan Daud, Daud menurunkan Yusuf dan Maria. Yusuf dan Maria itu punya turunan-turunan yang sekarang itu Yusuf berhubungan dengan marga-marga Togo dan lain-lain. Kalau Maria berhubungan dengan marga-marga TKG dan lain-lain. Haleluya. Jadi Tuhan kerjasama, Yosua itu kerjasama dengan tubuhnya di bumi. Tubuhnya di bumi melalui keluarganya sendiri. Keluarga dari Maria. Dari gen genetik pembawahan. Saudara-saudari terkasih. Nah, di situ. Sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membukanya ketujuh meteranya. Maka jadi nanti di sini dia punya metera yang ketujuh itu nanti dibuka di ke-6 meterai pertama dibuka itu nanti di Wahyu 6 ini ke bawah. Ini saya tidak uraikan di sebelah ini. Sekarang di sini saya uraikan apa yang Wahyu yang Tuhan berikan untuk bagaimana sebelah luarnya itu isinya apa. Di situ. Ya, maka aku melihat di tengah-tengah takhta itu dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti yang telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Yahweh yang diutus ke atas bumi ini, seluruh dunia, seluruh bumi. Nah, disembelih untuk membuka tentang rahasia Yesua lahir di Tagle Mewodi di Papua ini, saudara-saudari saya kasih tahu. Itu Tuhan bawa kami dulu untuk menyelesaikan perkara penaliban Yesua. Juga terjadi di Tagle di sini. Dan kenapa penyaliban Yesua itu terjadi? Dan oleh keluarga dari Yusuf, Maria, keluarga-keluarga dekat dari keluarga 12 suku Israel dalam orasi penyaliban Yesua Amasya Adonai. Itu dibilang karena Daud itu dia banyak bunuh orang, utang-utang darah, dan para nabi-nabi itu banyak dibunuh oleh 12 suku Israel. Mulai dari Abel sampai dengan Zakaria. Itu sudah terlibat darah-darah itu yang mendorong keluarganya sendiri itu menyalibkan Yosua. Di situ kami selesaikan. Beberapa hari kami sudah selesaikan masalah-masalah ini. Saya tidak cerita panjang di situ. Itu di situ sampai kepada 7 kaki diang itu, di bagaimana 7 kaki diang itu, kaki diang roh dia punya sumbunya itu, sumbunya diikat itu bercerita dan kami selesaikan di sini masalah bagaimana dari keluarga dekat dari Yusuf dan juga Maria dari turunan ini sendiri. Mereka mencekik leher daripada napas daripada Tuhan itu sendiri. Itu luar biasa kami berdoa bareng ini. Karena apa? Ya, dari turunan-turunan ini sudah menolak Yeshua Amasya Adonai. Israel menolak Yeshua Amasya Adonai. Injil diberitakan kepada bangsa-bangsa lain. Haleluya. Injil diberitakan karena mereka telah menolak. Dan rahasia yang sebenarnya mereka sembunyikan. Nah, di situ. Itu tadi kita lihat 7 roh. Itu 7 roh itu 9 kali 5 jawatan. Kaki diang. Nanti 7 roh inilah yang akan menyingkapkan rahasia ini. Kerja adalah manifestasi roh. Wahyu 7 lagi. Wahyu 5 ayat 7. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas takhta itu. Jadi malaikat sudah ambil buku itu
malaikat yang gagah perkasa tadi, setelah itu diserahkan kepada Bapa Yahweh serahkan kepada Yasuha. Diserahkan seperti itu. Setelah diserahkan kepada Yasuha, lalu ayat 8, ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk itu dan ke 24 tua-tua itu, dan di hadapan anak domba itu masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa-doa orang kudus. Pada waktu itu kan mulai naik, itu mulai berdoa, menyampaikan hormat kepada Tuhan. Dalam aliran itu yang hadir bukan sedikit dalam suasana itu. Haleluya. Semua hormat kepada buku yang mau, buku tentang anak domba yang dimeteraikan sekarang yang mau buka ini. Pujian penyembahan, suasana di surga terjadi luar biasa tanggal 10 itu. Suasana di hadirat Tuhan di surga. Saudara-saudari terkasih dalam dimensi rohani di surga. Haleluya. Tuhan bawa kami seperti itu. Dan setelah itu dibukakan rahasia bahwa Yesua lahir di tanah Papua. Dibaca di luar dari buku itu, buku kitab gulungan itu, Yesua lahir di tanah Papua, tanah tumpah darah Yesua itu di tanah Papua. Dengan sejujur-jujurnya, segera mereka mengakui bahwa Yesua lahir di tanah Papua. Nah, perintah itu keluar seperti itu. Bagi yang tidak percaya dan bagi yang tidak mengakui, yang sudah tahu baru tidak mengakui, bagi yang tidak percaya sudah tahu baru tidak percaya. Itu Tuhan perlihatkan Roh Kudus itu dia bawa pedang dengan menyala-nyala, menyambar-nyambar. Pedang bermata dua. Kami tanya, itu apa? Baru Tuhan bilang, akan dihakimi dengan pedang firman Tuhan ini. Akan dihakimi dengan pedang firman Tuhan ini. Itu menyala-nyala. Itu luar biasa. Itu diminta untuk pengakuan. Nah, Tuhan beritahukan seperti itu. Lalu di surga itu pujian penyembahan tunduk itu sudah mulai naik. Dan mereka yang menyanyikan suatu nyanyian baru berkatanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah diselembeli dan dengan darahmu yang engkau telah membeli mereka bagi Yahweh dari tiap-tiap suku dan bahasa dan marga, kaum dan juga bangsa. 10. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadikan imam-imam bagi Yahweh kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Jadi lagu itu mulai terdengar, pujian penyembahan suasana itu di surga mulai terdengar. Haleluya. Suasana tanggal 10 itu, penyembahan dalam dimensi roh surga itu hari ini sibuk saudara-saudara terkasih. Jadi waktu bukakan rahasia ini. Seperti itu. Dan siapa yang dibeli dalam buku itu tulisannya ini sudah. Yesua sudah membeli. Jadi Yesua lahir, datang, lalu Yesua disalibkan, Yesua membeli umat seluruh dunia yang percaya kepadanya, yang mengakui namanya dan yang percaya kepadanya, dibaptis dalam nama Bapa, Aba Yahweh, Yasuha dan Roh Kudus. Itu mereka dilayakkan masuk dalam ruangan kudus dalam pengurapan baptisan roh, baptisan api, baptisan Roh Kudus, baptisan tubuh Kristus dalam sakramen-sakramen Tuhan sesuai dengan Matius 3 ayat yang ke-1 sampai 12. Mengikuti teladan Yesus pasal 4 Matius. Di situ itu Yesua sudah membelinya perkara-perkara ini. Haleluya. Lalu di surga itu mereka menyembah, semua umat Tuhan, semua yang ada di dalam surga itu menyembah. Suasana waktu itu memberitahukan kami seperti itu. Lalu Wahyu 5. Jadi ini dalam pemerintahan kerajaan Tuba Masia, dia itu yang akan datang memerintah. Ya, dia itu yang akan memerintah. Ya, jadi dia akan datang dari pintu gerbang timur dari Yerusalem. Timur jauh dari Yerusalem. Itulah pintu gerbang Golden Gate di atas tanah Papua. Dia akan datang di tempat tanah tumpah darahnya. Saudara-saudara terkasih.
Kita masuk lagi lihat berikutnya itu. Ya, 11. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling takhta. Maka makhluk-makhluk itu dan tua-tua itu, jumlah mereka itu berlaksa-laksa dan beribu-ribu. Waktu menyaksikan peristiwa itu bukan satu orang. Di surga itu beribu malaikat, pembesar-pembesar surga hari, para tua-tua hadir di sana. Saudara-saudara, di bumi yang hadir ke sana itu siapa? Ada 12 negara yang sedang ikuti jejak-jejak Yosua. Dari Jepang, dari Australia, dari Korea Selatan, dari Spanyol, dari Amerika, dari Afrika, dari Amerika Latin, dari Spanyol, ada 12 negara sedang menyaksikan Injil yang kekal. Injil yang kekal. Jadi yang belum dimuat dalam 4 Injil itu, Injil yang kekal, yang lengkap dan benar dan akurat. Haleluya. Tidak ditambah-tambah dan tidak dikurangi-kurangi di dalam Injil ini, 4 Injil ini. Yang asli, yang dimuat dalam Wahyu 9, Wahyu 14 ayat yang ke-6 itu Injil yang kekal yang dibawa oleh 3 malaikat itu. Itu semua lengkap. Itu ditaruh di perpustakaan di surga, saudara, saudari. Ya, kita lihat. Lalu katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembeli itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Haleluya. Semua tunduk, saudara-saudari terkasih. Ini digenapi, saudara-saudara terkasih. Di bumi, dong bilang itu anak manusia begini begitu, dia sudah begini begitu, banyak agama menyangkal habis-habisan, banyak dari manusia menyangkal habis-habisan, tetapi dia itulah akan datang sebagai raja di atas segala raja. Semua hikmat, pengetahuan, apa semua itu berasal dari dia. Haleluya. Dan dia layak menerima hormatan, puji-pujian, kuasa dan kemuliaan. Haleluya. Baik itu rasul-rasul, para nabi, para semua tunduk di suasana di surga karena Yesus adalah kepala dari tubuh Masiah. Haleluya. 13. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan yang semua yang ada di dalamnya berkata, bagi dia yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Waktu itu diberikan hormat kepada siapa? Ya bagi dia yang berduduk takhta itu siapa? Apa ya? Yahweh. Yahweh itu artinya dia beri nama anaknya itu adalah Yahshua. Yahshua itu artinya lihat paku, lihat tangan. Itu siapa? Yang lahir di Tage Mewo di Papua itu. Yang Tuhan suruh akui itu, yang Tuhan suruh akui bangsa-bangsa akui itu dengan sejujur-jujurnya. Nah, itu yang dimuliakan, itu yang ditinggikan. Karena apa? Kutuk penyaliban Yosua oleh 12 suku Israel turun-temurun, terutama keluarga-keluarga dekatnya, sudah diselesaikan. Baru rahasia ini dibuka. Saudara-saudari terkasih yang ada di seluruh dunia, baik yang sedang ikuti dan mengerti perkara ini yang kami bicara dalam dimensi-dimensi roh, dalam maupun yang belum mengerti perkara-perkara ini. Ada yang bilang, ini dia bicara apa? Ada yang memang belum mengerti karena pengetahuannya belum sampai ke sana. Ada banyak hamba Tuhan akan mengerti perkara-perkara ini. Begitu. Jadi siapa yang mereka hormati? Kitab ini waktu dibuka, yang Yohanes lihat di di Pulau Patmos itu, dia lihat itu. Itu siapa? Itu Yosua, anak domba itu. Anak domba itu siapa? Yang lahir di Papua itu. Haleluya. Bukan lahir di Bethlehem sana yang dikarang oleh Inggris dengan warna kulitnya yang putih, bukan. Haleluya. Haleluya. Demi kepentingan ekonomi politik saja. Karena mereka tidak mau hargai yang kulit hitam, yang orang Yahudi sendiri salibkan,
Israel kuno dulu itu, orang-orang Israel kuno, Yahudi kuno dulu itu semua kulitnya hitam, coklat-coklatan, rambutnya itu bergelombang. Saudara lain 6 suku Israel yang ada di Yerusalem sana, yang lain tersebar di seluruh dunia. Israel dari suku Yehuda itu Israel hitam, yang Salomo ada bilang itu Kidung Agus 1 ayat 5 dan 6. Yang waktu Nabi Amos dia bicara itu, waktu Tuhan berbicara Nabi Amos itu, aku akan membuat kamu seperti orang Ethiopia yang kulitnya hitam coklat dan juga rambutnya keriting berombak. Haleluya. Dari turunan Yehuda itu ada di sana, di Tagai juga ada. Gen genetiknya mereka, kulitnya ini rubah, rambutnya rubah, tapi di dalam darah, tanda darah Israel itu ada di dalam. Makanya kalau orang Papua pergi ke Yerusalem sana, haleluya, kamu datang itu tidak dicari lagi. Kamu dari DNA ini, DNA itu ketahuan semua. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Nah, di situ kenapa disembunyikan semua di Papua? Haleluya. Bapa pencipta langit dan bumi juga dengan Yeshua, mereka tahu siapa manusia di muka bumi itu. Manusia itu pabrik dosa di muka bumi. Tuhan mengetahui manusia itu juga mereka bisa berjalan alam kargo, alam maut, alam kubur, alam ini mereka bisa. Suatu saat semua tempat-tempat situ sejarah itu akan mereka jalani dan bisa. Tapi kalau Tuhan sembunyikan di Papua, itu dipagari, Tuhan jaga, Tuhan lindungi semua. Saudara-saudari, dengan demikian Bapak suruh mengakui, haleluya, dengan sejujurnya mengakui bahwa Yesus itu lahir di tanah Papua. Haleluya. Selanjutnya kita lihat. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu juga tersungkur dan menyembah. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Keempat makhluk itu siapa? Kalau kita lihat di Wahyu 4 itu ada muka singa, ada muka lembu, ada muka manusia, dan ada muka Raja Wali. Nah itu siapa? Yohanes lihat itu siapa? Saudara, itu pribadi Yeshua. Pribadi Yeshua itu diuraikan oleh siapa? Tua-tua. 4 penginjil penulis. Markus, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Haleluya. Jadi Matius lihat Yeshua itu seperti apa? Muka singa. Ya, disuruh bertobat. Jangan menyembah berhala. Jangan percaya arwah-arwah mati. Tidak boleh ada patung kerikana. Jadi tegas. Itu muka singa. Markus itu lihat Yeshua itu seperti lembu. Dia penuh dengan kelemah lembutan. Lalu Lukas dia melihat Yeshua seperti anak manusia. Betul-betul anak manusia, dilahirkan oleh perawan Maria. Dia bisa lapar, dia bisa susah, dia bisa sakit. Kecuali dia itu memiliki darah dan tubuh yang kudus. Dalam inkarnasi sebagai manusia. Yesus Bapa di surga pinjam. Maria punya kandungan, noken kandungan. Orang bilang itu auka, aglia noken kandungan rahim. Dari Maria punya yang kudus, dari perawang ini dipinjam oleh Bapa di surga dalam inkarnasi Yeshua Masih Adonai. Uteato. Ute itu artinya noken, kandungan, rahim kandungan yang dipinjam oleh Yeshua dari noken kandungan rahim dari Maria ini. Bahasa Inggrisnya itu Mary. Bahasa Indonesia bilang Maria. Nah, orang di atas dong bilang itu Yeya Mari. Atau Weneka Pio. Weneka itu adalah masih anak kecil, masih remaja, masih perawan. Api itu masih perawan. Dia inilah yang mengandung dan melahirkan. Jadi Lukas melihat itu Yeshua itu betul-betul anak manusia. Haleluya. Anak manusia dan tidak ada hubungan biologis antara Yusuf dan Maria. Menurut hukum Yahudi itu 1 tahun masa tunangannya. 1 tahun masa tunangannya. Setelah tunangan selesai,
Itu baru mereka nikah jalan. Setelah nikah jalan itu baru terjadi tinggal satu rumah. Itu hukum Yahudi pada waktu itu keras. Hukum suku keras. Hukum-hukum Taurat itu keras, saudara-saudari terkasih. Tidak seperti sekarang. Itu satu. Yang kedua itu hukum orang hukum Yahudi itu sendiri. Kalau lihat perempuan yang dijodohkan itu atau ditunangkan itu, kalau dia sudah mengandung, ada janin di dalam rahimnya, itu tidak boleh laki-laki lain itu atau perempuan itu tidak boleh bersetubuh dengan laki-laki lain. Karena ini campuran, itu akan membuat bayi itu akan gugur atau bayi itu akan mati. Itu hukum tegas. Jadi pada waktu itu tidak pernah itu Yusuf itu mendekati Maria, saudara-saudari. Ini saya kasih tahu terus terang. Itu. Sehingga apalagi pada waktu itu, makanya Yusuf itu dia dapat mimpi untuk melindungi Maria dengan bayi di dalam itu. Yusuf dikasih mimpi oleh malaikat. Nah, begitu saudara-saudari terkasih. Ini namanya inkarnasi. Haleluya. Dan Lukas melihat itu betul-betul dia anak manusia. Proses lahir seperti anak manusia. Tali pusar dipotong, taruhnya di sini. Semua itu terjadi dan Tuhan uraikan tentang itu. Tuhan sudah kasih tahu. Nanti saya lanjutkan di episode berikutnya, itu berhubungan dengan tali pusar Yeshua. Jadi lalu Yohanes dia lihat apa? Yeshua itu seperti apa? Raja wali, seorang nabi. Nabi dalam bahasa dulu itu pelihat. Kalau yang sekarang disebut dengan dalam bahasa Melayu, doya dogil pai, mato pai. Orang yang melihat penglihatan yang dari Tuhan yang benar. Dalam orang Israel punya nabi pertama itu Yahudi. Itu Samuel. Umur 10 tahun dia sudah jadi nabi. Itu. Jadi Yohanes dia lihat Yesus itu seorang nabi. Semua dia tahu. Tembus. Mata rohaninya itu dia tembus. Kau mau sembunyi di mana itu tembus. Pemanya hari ini saya sampaikan firman Tuhan tentang Yesus lahir di tanah Papua. Berapa yang percaya, berapa yang tidak percaya ketika ikuti ini. Tuhan Yesus itu nanti dia tahu. Oh, orang ini sedang tidak percaya saya. Orang ini sedang percaya saya. Dia nanti dia tahu Tuhan itu. Kau keluarkan kata ini juga langsung dicatat. Oh, orang ini dia tidak percaya, dia keluarkan kata ini langsung dicatat, ditangkap. Saudara-saudari terkasih, itu Yohanes dia melihat Yesus itu seorang nabi. Tahu semua dia. Ya, Tuhan Maha tahu. 4 makhluk itu sudah. 4 makhluk yang dimaksud di sini adalah 4 Injil. 4 Injil itu menyatakan amin. Ada pengakuan bahwa Yesus itu lahir di Tage Mewah di Papua, Indonesia. Saudara-saudari terkasih, mereka menyatakan amin. Firman Tuhan di dalam Yohanes di ayat terakhir menyatakan di sana, banyak yang Yesus perbuat. Tetapi seandainya apa Yesus buat itu, kalau dicatat semuanya, agaknya dunia ini tidak dapat memuat semuanya itu. Baik tentang kehidupan dalam Injil kekal Yesus itu sendiri, maupun juga perjanjian lama punya uraikan tentang bagaimana tumbuhan ini ditulis dia punya. Itu tuh luas sekali saudara-saudara terkasih. Firman itu luas saudara-saudara terkasih. Buminya ada karena firman Tuhan. Manusia itu hanya dilukis oleh Tuhan, tangan Tuhan sendiri. Saudara-saudari terkasih, 10 perintah, hukum 10 perintah Yahweh itu ditulis oleh tangan Tuhan sendiri. Saudara-saudari terkasih. Haleluya. Jadi keempat Injil itu menyatakan amin. Bahwa Yesus lahir di Tage Mewah di Papua. Mereka menyatakan amin. Haleluya. Jadi sampai tadi malam saya berdoa tanya Tuhan, Bapa di surga, haleluya. Bagaimana kalau saya sampaikan ini, lalu banyak orang akan bilang saya itu dan kami punya ini itu tidak benar, itu ajaran sesat, itu cerita mitos, takjul dan lain-lain, dan nanti mereka mencap kami itu nabi palsu dan lain-lain.
Lalu Tuhan bilang apa? Haleluya, kamu sendiri harus siap. Karena dulu saya juga itu begitu. Dong kasih tahu saya itu begitu. Saya menyatakan setelah saya umur 12 tahun, setelah saya umur 30 tahun, saya menyatakan bahwa saya juru selamat dan saya memberitakan berita tentang pertobat-tobat kerajaan Yahweh sudah dekat. Keluarga saya dekat sendiri pun tuh mereka tidak mau dengar dengar perintah saya. Apa yang saya sampaikan, mereka anggap itu ini. Sampai pada akhirnya juga saya juga walaupun saya banyak mengadakan mujizat di antara mereka. Jadi di bumi itu ada yang nanti banyak yang tidak percaya, ada yang percaya, dan itu harus ada. Berbagilah mereka yang percaya, mereka yang mengakui dengan sejujurnya. Bagi yang tidak mengakui dengan sejujurnya, ya pedang Tuhan sudah siap untuk menghakimi. Lalu Tuhan kasih tahu saya, kalau mereka kasih tahu seperti itu, ya Tuhan kasih pelajaran. Satu perumpamaan di dalam satu perusahaan itu mempunyai seorang manajer perusahaan yang punya perusahaan itu. Dia memanggil karyawan untuk kontrakan kerja. Dalam kontrak kerja mereka itu, mereka juga harus memperhatikan syarat-syarat dalam pekerjaan mereka di lokasi pelayanan mereka masing-masing. Jadi kalau ada kesalahan ataupun juga ada kerugian dari perusahaan itu, itu nanti pimpinan proyek itu nanti dia, pimpinan daripada kontraktor dari perusahaan itu nanti dia akan tahu untung ruginya. Jadi kami yang sebagai karyawan itu, mereka harus berita kami hanya karyawan. Kalau memang ini ya berurusan silakan dengan manajemennya, pimpinannya yang punya perusahaan ini. Haleluya, dikasih tahu itu seperti itu, Tuhan bilang seperti itu sama kami. Haleluya. Jadi dibilang itu nanti ada yang iri, ada yang ini, ada yang itu. Haleluya. Tetapi kamu diam saja. Tuhan bilang, adakah waktu saya itu pikul salib, berapa kata yang saya keluarkan? 7 kata. Diam saja. Tuhan bilang, seperti itu kamu juga diam saja, sampaikan. Entah mereka terima, tidak terima, mau, tidak mau, yakin, tidak yakin, matahari terbit dari timur, terbenam di barat. Kalau singa sudah mengaum di Sion, haleluya. Kalau singa sudah mengaum di Sion, haleluya. Hendaklah penduduk di bumi harus gemetar. Nubuatan dan juga pemeteran kitab-kitab Alkitab dari kitab Wahyu 5 ayat yang kalau itu sudah mulai diberitahukan, haleluya, hendaklah semua orang sudah mulai harus takut dan gemetar. Haleluya. Lalu Tuhan beritahukan bahwa kenapa itu saya harus Bapak Yesus itu sampaikan seperti itu, dan kami harus sampaikan itu. Kalau kami tidak sampaikan juga itu, nanti tanggung jawab kami. Makanya entah kamu terima tidak terima, kami harus sampaikan suatu kebenaran yang dibukakan dalam meterai kitab Wahyu 5 pasal 5 ayat 1 sampai 14 ini harus kami sampaikan. Lalu dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Siapa tua-tua itu, saudara-saudari terkasih? Tua-tua itu terdiri dari 12 nabi, 12 rasul. Mereka tahu peristiwa itu. Makanya mereka tersungkur menyembah. Haleluya, saudara-saudari terkasih. Sekarang 12 rasul yang di akhir zaman itu siapa? Ada 12 negara yang sedang menyusuri jalan salib ini. Mulai jalan Injil ini. Itu dari Jepang, ada 12 negara yang sedang ikuti jejak-jejak Yesus yang dimuat dalam Injil yang kekal, saudara-saudari terkasih. Dan pada waktunya itu, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus dan segala negara, lutut akan berteluk lutut di bawah telapak kaki Yesus. Itu akan genapi di tanah Papua, saudara-saudari terkasih. Semua nubuatan firman Tuhan digenapi di tanah Papua. Haleluya. Itu yang mungkin saya bisa saya sampaikan. Bukan saya bisa, tapi Tuhan yang menyuruh menyampaikan hal itu. Maka saya sampaikan. Dengan demikian, nanti orang akan tanya-tanya, ini orangnya siapa? Marganya apa? Dia tinggal di mana? Dia pernah sekolah teologi atau tidak? Haleluya.
Banyak pertanyaan akan muncul karena pemahaman orang itu beda-beda. Haleluya. Ada yang mereka memahaminya, ya punya beda-beda lah. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan dalam episode kedua tentang harus dengan segera mengakui secara sejujur-jujurnya bahwa Yesus lahir di Tage Mewah di Papua. Haleluya. Lahir di ini, sehingga kalau tidak terima, terus tidak percaya, ragu, saya imbau saja berdoa, tanya Tuhan sendiri. Kamu berdoa tanya Tuhan, kalau memang belum ini, Tuhan kasih mimpi apa yang disampaikan itu benar atau tidak. Itu lebih bagus daripada cepat berkata-kata, yang pada akhirnya itu firman Tuhan akan menghakimi kita. Saudara-saudari terkasih, karena begini, pembukaan firman Tuhan dan pewahyuan itu, nanti surga itu kosong. Firman Tuhan itu akan semua dibukakan. Akan dibukakan. Kita lihat macam sekarang teknologi. Dulu tahun-tahun 90, 20.000, perkembangan teknologi itu masih ini. Tapi sekarang kita lihat tahun 2024 ini, dari 20 berapa ke atas itu, lihat teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan, iptek, teknologi, HP yang begitu ini dan lain ini berkembang. Haleluya. Begitu pula pembukaan firman Tuhan dan pewahyuan itu, dia berkembang jalan terus. Haleluya. Dia berkembang jalan terus. Dan hikmat Tuhan dan pengetahuan Tuhan, ada hikmat Salomo, ada hikmat manusia, ada hikmat Salomo, juga ada hikmat Yesuha, ada hikmat daripada Bapa sendiri. Itu beda-beda, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Jadi pembukaan firman Tuhan, pewahyuan, haleluya, itu terlalu banyak yang nanti Tuhan bukakan rahasia-rahasia. Haleluya. Mungkin ada yang bilang, kalau Wahyu 5 ayat 3 sampai 14 itu penafsirannya seperti ini, bukan seperti itu. Ya, itu penafsiran orang itu beda-beda. Tapi kalau Tuhan yang membukakan dalam kitab pewahyuan dan juga ini, itu beda-beda. Hamba Tuhan dari umpamanya dari Roma, beda penafsirannya ayat ini. Dari Inggris juga beda. Dari Indonesia dia beda lagi. Dari Papua mungkin dia beda lagi. Dari hamba Tuhan yang lain dia beda lagi. Haleluya. 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 Tapi roh pembukaan firman Tuhan dan roh pewahyuan itu tetap akan dibuka oleh Roh Kudus itu sendiri. Saudara-saudari terkasih. Jadi Tuhan memberikan hikmat, pembukaan firman Tuhan, pewahyuan, Roh Kudus berbicara. Kuncinya adalah harus andalkan dosen terbaik kita, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus memiliki 9 karunia bacawatan. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, akhir kata saya mau sampaikan bahwa kembali ke akhir kata itu, ya itu kesimpulannya. Dengan sejujurnya harus akui bahwa Yesus lahir di Tage Mewah di Papua, Indonesia. Haleluya. Dan Yesus mati atas dosa manusia, 3 hari 3 malam Yesus bangkit dari antara orang mati. Yesus hidup naik ke surga melalui pintu gerbang timur. Lalu dia akan kembali lagi ke tempat tanah tumpah darahnya sendiri. Sekarang banyak orang bilang, lalu ini kita ada sedang tunggu pengangkatan saja ini. Memang ditulis dalam itu ada namanya pengangkatan, dia akan terjadi. Itu pengangkatan di dalam roh. Pengangkatan dari baptisan roh, baptisan api, baptisan air, baptisan roh, baptisan api, baptisan tubuh Kristus. Untuk memenuhi bilangan di dalam 144.000 yang akan memerintah bersama dengan Yesus sebagai imam dan raja di ruang maha kudus. Lalu di ruang kudus dan juga di halaman surga nanti di kerajaan 1000 tahun damai. Lalu bagaimana? Itu satu roh. Yang kedua itu adalah
pemindahan, penguncian ke padang gurung. Padang gurung itu ada di mana? Di Papua. Papua itu ada di mana? Di Taman Eden yang sudah dipulihkan. Di situ akan berlangsung kerajaan 1000 tahun damai. Haleluya. Karena di situ akan berlangsung berarti kita yang naik atau kita dipindahkan. Sedangkan siapa yang turun dari surga? 144.000 itu bersama Yesus akan mendarat di bumi. Tujuan Yesus datang itu memulihkan Taman Eden supaya kerajaannya itu dengan pemerintahan Yesus sebagai raja di atas memerintah di sana. Di mana? Di tempat yang Tuhan sudah tentukan dari keabadian. Itu di mana? Ya, di tempat yang Yesus sudah korbankan diri atau disalibkan. Di bawah di situ adalah disitulah Taman Firdaus itu disembunyikan. Dalam hitungan menit dan detik. Haleluya. Dipindahkan dari mana ke mana? Dari Yerusalem. Dalam hitungan menit detik dipindahkan ke rahim bumi Papua. Jadi Tuhan ciptakan Taman Eden itu bukan di kayangan di atas di langit atau di sebelah pelangit dari tata surya sebelah sana. Enggak. Di bumi. Di sebelah timur. Itu yang sudah dipulihkan dan ini pemulihan yang sedang masuk saudara-saudara terkasih. Yesus sebentar lagi akan mendarat di atas negeri yang sudah dia pulihkannya sendiri, yaitu di dalam kerajaan 1000 tahun damai akan berlangsung di ibu kota, di Taman Eden yang sudah dipulihkan itu. Demikian yang saya bisa sampaikan. Saya sampaikan dalam episode kedua bahwa Yesus lahir di tanah-tanah Papua. Haleluya. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Masya Adonai, kami mengucap memuji Engkau, muliakan nama-Mu karena Roh Kudus sudah menguraikan secara rinci tentang kebenaran firman Tuhan bahwa Yesus memerintahkan kepada kami bahwa kebenaran ini sudah diketahui oleh moyang orang Papua secara turun-temurun dari 12 suku Israel Papua dan diceritakan. Dan sebelum Injil itu masuk di Papua, Injil metafor itu dia masuk kembali ke Papua, itu mereka sudah diceritakan dan orang Papua itu tahu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah 12 suku Israel dari kulit-kulit hitam itu juga itu sudah mereka tahu. Juga yang ketiga adalah Inggris dan juga ada beberapa negara dan juga banyak orang itu sudah tahu, dan bangsa-bangsa mereka tahu melalui mata alam, dari mata kargo dan juga teknologi dan internet. Dengan demikian Bapa menyuruh supaya dengan sejujurnya segera akui bahwa Yesus lahir di tanah Papua. Yesus lahir di tanah Papua, mati dan bangkit dan hidup dari antara mati, hidup dan naik ke surga, dan dia akan kembali lewat pintu gerbang timur di Papua untuk mendirikan kerajaannya itu. Terima kasih Bapak, dan itu hal itu kami memperkenalkan kepada kami dari sekarang, sehingga ketika Yesus datang lewat Bukit Zaitun di sebelah timur dari Yerusalem, yaitu di batu peradaban bumi di daerah Taget Mewah di daerah Papua. Haleluya Bapak, di dalam nama itu supaya umat-umat Tuhan itu tidak kaget dan tidak protes. Oh, Yesus bukan datang lagi di Yerusalem sana, tapi Yesus akan datang di atas Papua, di tempat tanah tumpah darahnya sendiri. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus karena waktu Tuhan semakin dekat. Dengan demikian Bapak Yahweh, pada waktu di kedatangan pertama dulu juga seperti itu. Hanya 3 raja yang tahu, hanya Maria yang tahu, dan juga hanya Yusuf yang tahu, dan hanya orang-orang tertentu yang tahu pada waktu itu. Akhir zaman juga seperti itu. Hanya orang-orang rohani yang Engkau telah siapkan dari generasi dari Yehuda, Daud, Yusuf dan Maria turun-temurun secara darah daging Israel dan tanda darah, dan setiap hamba Tuhan yang Engkau telah pilih dari bangsa-bangsa kaum yang Engkau telah membelinya. Mereka sedang mengikuti tanda-tanda kedatangan itu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus Raja semesta alam. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, menggenapi firman Tuhan bahwa Markus 18, Markus 16:8c, berita yang kudus dan tidak terbinasakan, dia akan datang dari timur ke barat. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Setiap mata yang percaya melihat, dan setiap telinga yang mendengar, setiap hati yang percaya, haleluya. Biarlah Engkau memberkati mereka, dan setiap orang ragu berikan mereka kepastian lewat visi, mimpi, penglihatan. Setiap orang yang tidak percaya dan yang menolak juga kami serahkan kepada mereka, kepada Engkau Yesus Masya Adonai.
Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, saudaraku, kita sudah melihat video yang ia sampaikan. Kita sudah mendengar setiap argumen-argumen yang ia sampaikan. Dan saya sendiri menyimpulkan bahwa Bapak Melianus TKG ini tidak memahami akan Alkitab, tidak memahami tentang Injil, sehingga ia menyatakan bahwa Yesus itu lahir di tanah Papua.